Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puji dan syukur hadiran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah ya, dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar tentunya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menjalankan sunnah. Dan juga nikmat kesehatan ya. Sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini ya. Karena nuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya ya. Kemuliaan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu judulnya ya. Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda ya, innama bu'istu li'atammima solihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273 ya. Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 207. Kemudian Ahmad bab 2 halaman 381 dan Al-Hakim bab 2 halaman 613 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah nomor 45. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti dari lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seseorang muslim berarti semakin kuat keimanannya. Ya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya. Hadisnya hasan, sahih, riwayat At-Tirmizi nomor 1162, Ibnu Hibban nomor Ibnu Hibban dalam kitab Likatul Hisan Alal Sahih Ibnu Hibban nomor 4164 ya. Dalam kitabnya ada, dan Muwaridus Zam'an nomor 1311 ya. Kemudian Ahmad bab 2 halaman 250 sampai dan 472. Lapas awalnya diriwayatkan juga oleh Abu Daud ya, nomor 4682, Al-Hakim bab 1 nomor halaman 3 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
At-Tirmizi ya, berkata hadisnya hasan sahih. Saudara yang dirahmati Allah, akhlak yang mulia adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Dalilnya sabda Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor dan keji. Masya Allah ya. Mohon ampun kepada Allah dengan ucapan-ucapan kita yang kotor. Jangan ucapan-ucapan kita yang keji. Hadisnya hasan sahih, riwayat At-Tirmizi nomor 2002. Abu Daud nomor 4799, Ahmad bab 6 halaman 446 dan 448 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Lafaz ini milik At-Tirmizi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsinakum akhlaqa." Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadisnya hasan sahih. Riwayat At-Tirmizi nomor 2018 yang berkata hadisnya hasan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini ada beberapa sawahid. Ya, lihat silsilah al-hadis as-sahihah nomor 791. Dalam sebuah riwayat disebutkan ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadisnya hasan, riwayat At-Tirmizi nomor 2004, Al-Bukhari dan dalam Adabul Mufrad nomor 289. Sahih Adabul Mufrad nomor 222, Ibnu Majah nomor 4246, Ahmad bab 2 halaman 291, 392, 442, Ibnu Hibban nomor 476 ya. At-Ta'liqatul Hisan ala Syahi Ibni Hibban ya. Dan Al-Hakim bab 4 halaman 324, At-Tirmizi berkata, hadis ini sahih gharib dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahlu sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahmi, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil ya. Lihat dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 36. Ahlu sunnah melarang dari berlaku sombong, angkuh, dan zalim ya. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 172, 173, Al-A'raf ayat 13, 36, 40, Al-Anfal ayat 47 dan lainnya. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Dalilnya yang lain sabda Rasulullah SAW ya. Innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal ahlaki wa yubghidu safaha ya.
Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadisnya sahih, riwayat Al-Hakim, bab 1, halaman 48, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Lihat silsilah Al-Hadisi As-Sahihah nomor 1378. Saudara yang dirahmati Allah, sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatal, ulangin ya, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-shaimil qaim. Artinya sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik akan mencapai derajat yang saum. Artinya puasa ya, di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud nomor 4798 dan Al-Hakim bab 1 halaman 60 dari Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, akhlak yang baik akan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadisnya sahih, riwayat Ahmad bab 6 halaman 159 dari Aisyah radhiyallahu anha. Bisa juga dilihat di kitab Silsilah Al-Hadisi As-Sahihah ya, nomor 519. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah SWT telah sebutkan dalam firman-Nya, wa innaka la'alla khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4 ya. Gitu. Hal ini sesuai dengan penuturan Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Termasuk akhlak yang baik itu adil itu ya kan, hidup sederhana. Ya. Takut kepada Allah baik sendiri maupun banyak ya. Tuh diantaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6203, Muslim nomor 2150 dan 2310 dan 54 sampai 55 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih ya. Begitu pula para sahabat tadi sudah ya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau mensifatkan akhlak yang mulia dengan mengatakan wajah yang ceria, senyum artinya membantu orang dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik maksudnya, dan menahan
gangguan bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi nomor 2005. Wajah yang ceria itu senyum, ya. Tadi dijelaskan membantu orang dengan cara yang ma'ruf dan menahan gangguan atau bagi diri sendiri maupun orang lain. Di antara akhlak salafus saleh yaitu ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya, ya. Itu di antara akhlak salafus saleh. Ya. Yang kedua, jujur dalam segala hal yang menjauhkan diri dari sifat dusta. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Yang keempat, menjunjung tinggi hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Yang keenam, lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek. Artinya kehidupan yang su'ul khatimah, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Di antara akhlak salafus saleh yang baik, yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berbicara yang sia-sia. Tersenyum kepada sesama muslim, ya. Yang kedelapan, tawaddu, ya, rendah hati dan tidak sombong. Yang kesembilan, banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah baik siang maupun malam. Yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku, ya, dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah, ya. Banyak orang mengaku takwa tapi sebenarnya tidak, ya. Yang ke-11, sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain. Ya, ulangin, sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain, ya. Bukannya malah menyebarkan aib orang lain, ya. Kita harus tutupin, terutama aib orang Islam, ya. Yang ke-12, senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah, ya. Tidak menggunjing sesama muslim. Yang ke-13, pemalu, ya. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak, ya. Lihat Al-Haya fid Daw'il Qur'an Al-Karim wa Ahadis as-Sahihah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya, cetakan 1408 Hijriah, Maktabah Ibnul Jauzi, ya. Itu pemalu, ya, artinya malu itu akhlak yang mulia. Malu ini adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadisnya Hasan, riwayat Ibnu Majah nomor 4181, Sahih Ibnu Majah bab 2 halaman 46, nomor 3370 dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Shagir, ya, bab 1 halaman 13 sampai 14, cetakan Darul Fikr. Hadis ini hasan, lihat silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 940 dari sahabat Anas bin Malik, ya. Dan sabda Rasulullah yang lain, ya, al-haya la ya'ti illa bi khair, ya. Malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari nomor 6117 dan Muslim nomor 37 dan 60 dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Nah, penting, ya, karena sulit sekali, ya.
Dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 199. Yang ke-15, banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah, ya, tidak bakhil atau tidak pelit. Yang ke-16, mendamaikan orang yang mempunyai sengketa. Mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. Ke-17, tidak hasad, ya, atau iri atau dengki, ya, tidak berburuk sangka sesama mukmin. Yang ke-18, berani mengatakan kebenaran dan menyukainya, ya. Itulah diantara akhlak salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang punya akhlak yang tinggi dan mulia serta dipuji oleh Allah dan Rasulnya SAW. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia karena akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj, ya. Dan tidak boleh seorang mengatakan salaf itu tidak berakhlak. Kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak setiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang maksum, ya, artinya terpelihara dari dosa, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, Huzil afwa, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'raf ayat 199, ya. Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan pedulikan mereka, ya. Al-A'raf ayat 199. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menuturkan banyak pendapat ulama salaf, dia berkata, sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada dua macam, ya. Manusia ada dua macam. Yang pertama, manusia yang baik dan manusia yang jahat. Nah, dari manusia yang baik, terimalah kebaikannya dan jangan memaksa di luar kemampuannya dan jangan mempersulit. Adapun manusia yang jahat, maka perintahkanlah untuk berbuat baik. Jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan, maka berpalinglah darinya. Semoga yang demikian itu akan menolak kejahatannya. Dalilnya firman Allah surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Artinya, tidaklah perbuatan buruk mereka, ya, tidaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik, ya. Maksudnya, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung pula kepada Engkau kepada Engkau, ya Rabbku, agar mereka tidak mendekatiku, ya. Surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Kemudian dalil yang lain surat Fusilat ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa du
azim. Ya, saya ulangin. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar, ya. Surat Fusilat ayat 34 sampai 35. Juga Surat Fusilat juga ayat 36, ya. Wa imma yanazaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Artinya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat 36. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memberikan petunjuk untuk mempergaul orang-orang yang berbuat maksiat dengan sesuatu yang lebih baik. Yang demikian akan mampu menghentikannya dari perbuatan maksiatnya dengan izin Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, maka dengan itu apabila ada orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, menjadi seakan-akan ia adalah teman sejati, ya. Ya, apabila ada orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, menjadi seakan-akan dia adalah teman sejati. Fusilat 34. Saudara rahmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari syaitan. Hal itu memperlihatkan karena syaitan tidak bisa dicegah dengan kebaikan. Ya, dia maksudnya syaitan akan selalu mengharapkan kehancuran bagi kita, bagi umat manusia, ya. Dialah musuh sejati bagi kita dan musuh bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Dalilnya firman Allah surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa'mur bil arfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Saudara rahmat Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat di atas, ya, ayat ini mencakup akhlak-akhlak yang baik sesama manusia dan apa-apa yang seharusnya dilakukan dalam bergaul atau berinteraksi dengan mereka, yaitu apa-apa yang diterima oleh jiwa mereka dan apa-apa yang mudah bagi mereka dari perbuatan dan akhlak. Maka janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh tabiat mereka, tetapi hendaklah ia bersyukur terhadap perlakuan setiap orang kepadanya dari perkataan dan perbuatan yang bagus atau yang lainnya, dan hendaklah memaafkan kekurangan mereka, menundukkan pandangan dari kekurangan mereka, tidak sombong terhadap anak kecil, orang yang kurang akalnya, dan orang kafir, tetapi bergaullah dengan semua orang dengan lembut, saling menerima dengan keadaan dan yang membuat hati mereka lapang. Ya. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yaitu dengan semua perkataan yang baik, perbuatan yang bagus, dan akhlak yang sempurna kepada orang yang dekat maupun jauh. Jadikanlah setiap apa yang datang darimu untuk manusia adalah kebaikan. Ya.
baik bentuknya mengajarkan ilmu ya, atau anjuran untuk melakukan kebaikan seperti silaturahim, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, ya, nasihat yang bermanfaat, ya, pendapat yang benar, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, atau melarang dari perbuatan jelek, atau memberi petunjuk untuk menghasilkan maslahat dari segi agama maupun dunia. Karena dalam pergaulan pasti ada gangguan dari orang-orang yang bodoh. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpaling dari orang-orang bodoh tersebut dan tidak memperdulikan tindakan bodohnya itu. Ya, kita bisa hindarin ya. Siapa saja yang mengganggumu dengan ucapan yang dan perbuatannya, maka engkau jangan mengganggunya. Siapa saja yang mencegahmu, maka engkau jangan mencegahnya. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah hubungan tersebut. Dan siapa saja yang menzalimimu, maka sikapilah dengan adil ya. Ini ada dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, halaman 313. Cetakan Darus Salam, Darus Sunnah tahun 1425 Hijriah. Ya. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Itu menurut tafsir daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian saudara rahmat Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di dalam ayat ini terkumpul akhlak yang mulia, karena seorang jika bersama manusia lainnya, mereka akan berbuat dengannya apa yang dicintai dan apa yang dibenci. Maka ia diperintahkan untuk melakukan apa yang ia cintai, yang diterima oleh mereka, tidak meminta lebih. Dan jika mereka melakukan hal yang dibenci kepadanya, maka ia berpaling. Nah, dia meninggalkan mereka ya, kita tidak peduli ya dari perbuatan buruk mereka ya. Adapun ia maka tetap menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar ya. Tentunya bab ini sangat luas ya, ini hanya disingkat saja oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Kemudian sabda Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan yang jelek ya, perbuatan kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadisnya Hasan ya, riwayat Ahmad ya, bab 5 halaman 153, 158, 157 dan 236. At-Tirmizi nomor 1987, Ad-Darimi bab 2 halaman 323, Al-Hakim bab 1 halaman 54, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir ya, bab 20 halaman 296 dan 297, 298 dari sahabat Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hasan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kitab ini. Ini kitab yang penjelasan yang terakhir dari bab akhlak yang baik ya. Akhlak yang mulia, akhlak para sahabat. Ya, semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak ya, menjadi amal baik kita ya. Jadi saya dan antum ya. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini banyak sekali kekurangannya ya, karena kebodohan diri saya, karena minimnya ilmu saya ya. Tentu saja saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua, di mana yang baik itu hanya milik Allah ya. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, tentunya untuk diamalkan ya, bukan untuk membantah-bantah orang ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah
nuntut ilmu, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan gitu. Jadi kalau kita nuntut ilmu, kemudian udah banyak sekali ilmu dalam otak kita tapi tidak pernah diamalkan, nggak ada gunanya ya. Nuntut ilmu itu diamalkan ya, kemudian diajarkan ya, itu urutannya. Kita berdoa kepada Allah ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan tentunya amal yang diterima ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.